Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Janeta Albertin yang akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Baik, kita langsung masuk aja ke slide saya yang pertama. Di sini saya akan membahas tindak pidana korupsi, di mana saya membagi dua antara definisi dari si tindak pidana tersendiri dan korupsi tersendiri. Yang pertama, tindak pidana tersendiri memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang yang ada sehingga pelaku mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan yang sudah berlaku. Dan korupsi tersendiri pun memiliki definisi perbuatan yang tidak jujur dari para oknum yang menggelapkan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya. Berikutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe korupsi. Di sini ada 8 tipe-tipe korupsi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah political bribery. Definisinya adalah berikut adalah penyuapan politik yang dilakukan di parlemen dalam pembuatan suatu undang-undang. Yang kedua, ada political kickbacks. Artinya, tipe ini biasanya terjadi pada saat pemilu. Sejumlah pengusaha yang memiliki banyak modal membiayai parpol tertentu dengan harapan parpol tersebut akan menguasai parlemen. Yang ketiga, ada election fraud. Artinya adalah tipe korupsi ini berkaitan langsung dengan kecurangan pemilu. Parpol secara terorganisasi dan sistematis telah merencanakan kemenangan dengan cara-cara yang ilegal. Yang keempat, corrupt campaign practice, artinya adalah praktik kampanye menggunakan fasilitas negara ataupun uang negara oleh calon yang sedang berkuasa. Yang kelima, ada discretionary corruption. Korupsi ini yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Yang keenam, ada illegal corruption. Artinya adalah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi hukum. Yang ketujuh, mercenary corruption. Jenis tindak pidana ini, korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang terakhir, yang kedelapan, ideologi corruption. Artinya adalah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku sebagai subjek sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1, unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat 1-7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berikut adalah bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama ada hambatan struktural. Hambatan dalam organisasi untuk pengembangan perempuan di tempat kerja yang meliputi kebijakan personalia, prosedur, dan praktek-praktek organisasi menurut Davidson tahun 96. Yang kedua, hambatan kultural. Ini terjadi ketika di mana orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Yang ketiga,
hambatan instrumental. Hambatan yang datang dari kurangnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal. Yang keempat ada hambatan manajemen. Adalah kurangnya koordinasi antar pegawai, fasilitas penunjang pekerjaan kantor yang sangat terbatas, pegawai kurang memahami tugas dan prosedur kerja, kurangnya motivasi kerja pegawai. Berikut adalah beberapa faktor atau penyebab korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor internal, yaitu sikap dan sifat dari para individu tersebut. Faktor eksternal, pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar. Dan bahkan ada penyebab lainnya juga nih, kekurangan integritas pada setiap individu yang berada di pemerintahan. Ini merupakan turunan dari kurangnya kesejahteraan para penyelenggara negara sehingga mereka memilih jalur lain untuk meraup keuntungan lebih dan untuk keenakannya sendiri. Dasar hukum yang ada di sini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kerugian keuangan negara pasal 2 dan 3, suap penyuap pasal 5, 6, 11, 12, 13, penggelapan dalam jabatan pasal 8, 9, 10, A, B, C, pemerasan pasal 12, E, F, G, perbuatan curang 17 ayat 1, A, B, C, D, pasal 7 ayat 2, pasal 12B, benturan kepentingan pasal 12I, gratifikasi di pasal 12C. Nah, berikut adalah beberapa dampak korupsi yang bisa saya bahas dari adanya korupsi-korupsi, oknum-oknum yang melakukan korupsi dan dampak negatifnya bagi negara kita. Yang pertama, ini sangat berdampak untuk ekonomi negara. Yang kedua, menyebabkan kemiskinan. Ketiga, dampak bagi pembangunan. Yang keempat adalah budaya dan kelima adalah kesehatan. Berikut adalah beberapa upaya untuk masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama, jangan ikut terlibat dalam melakukan tindakan korupsi atau kecurangan-kecurangan. Kedua, berani melaporkan oknum siapapun itu, maupun adalah pejabat atau siapapun mereka yang melakukan tindakan korupsi. Ketiga, berlatih untuk lebih berintegritas. Keempat, melakukan penyebaran nilai dari integritas. Dan kelima, memperbaiki sistem anti korupsi. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.